Selamat pagi, sahabat yang terkasih dalam Kristus. Setiap kita mendambakan hidup yang tentram dan damai. Namun, beginilah kehidupan, harapan tak sejalan dengan kenyataan. Ada pergumulan bahkan tekanan yang berat yang bisa sewaktu-waktu kita alami. Bagaimana ketika kita mengalami tekanan? Apakah kita akan terduduk lesu atau terus mencoba berkarya? Respon kita terkadang menjadi lebih penting ketimbang permasalahan itu sendiri. Kita sebagai pribadi, keluarga, juga gereja, tak jarang diperhadapkan pada tekanan hidup. Namun, dalam ibadah ini, kita diingatkan tentang bagaimana kita harus senantiasa beriringan menuju kehidupan yang sejati. Seperti dalam banyak kisah, proses menuju kesejatian tidak pernah mudah dan lurus. Yesus menjadi teladan dalam keterbatasan dan tekanan. Ia tetap memberi yang terbaik. Allah yang mengundang kita dalam peribadahan khusus ini hendak menguatkan kita. Ia memberi daya juang agar kita menemukan kesejatian hidup kita. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Firmanda Tri Permana dari GKI sepanjang Sidoarjo dengan tema Berarak Menuju Hidup yang Sejati. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah dengan menyanyikan lagu NKB 112 bait 1-2 dengan judul Kristus yang Menjadi Dasar. Kristus yang menjadi dasar dan kepala gerejanya, yang terpilih dan mulia, menyatukan umatnya. Gunung batu kau beriman dan tempat naungannya. Kami datang hari ini dalam bakti dan sembah, dan hampiri kami pula dalam kasih-Mu Bapa. Doa kami, oh dengarlah, berkat-Mu curahkanlah. Mari puji Allah Bapa, mari puji Putranya, mari puji Roh Penghibur, ketiganya yang esa, satu dalam kemuliaan kini dan selamanya. Saudaraku yang terkasih, marilah kita dasarkan peribadahan kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Saudaraku yang terkasih, kata pembuka untuk ibadah kita di hari ini diambil dari Yosua 1 ayat yang ke-9 yang demikian bunyinya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu,
janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku, sebenarnya penyertaan Tuhan itu senantiasa ada dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Namun seringkali kita yang mungkin luput untuk merasakan penyertaannya di dalam pergumulan, di dalam segala tekanan yang mungkin kita alami dulu atau mungkin saat ini. Pada ibadah ini kita diajak untuk terus mau berkarya, untuk mau terus beriring-iringan, untuk menuju pada kehidupan yang sejati, yang kita tahu jalannya tak pernah mudah. Tetapi satu yang kita tahu, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Saudaraku yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan kita dan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah, kami mengaku segala salah dan dosa kami. Ketika kami sering kali merasakan bahwa kami dalam tekanan dan pergumulan, tetapi kami luput untuk merasakan bahwa Engkau senantiasa beserta dengan kami. Ampunkanlah setiap kesalahan kami. Ketika kami seringkali merasa bahwa kami berjalan sendirian, padahal nyatanya Engkau senantiasa beserta dengan setiap kami. Ketika kami seringkali tidak mampu mengontrol diri kami sebagai seorang anak, orang tua, pelajar, para pelayan-pelayan-Mu di gereja-Mu ya Tuhan. Ampunkanlah kami ketika kami lemah di dalam kami menguasai setiap diri kami. Dan biarkanlah pengampunan-Mu itu boleh kami dapatkan, sehingga kami boleh mendapati bahwa kami boleh berubah, bertobat hari demi hari menjadi anak-anak-Mu yang semakin baik dan layak di hadapan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberikan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan berita anugerah yang diambil dari 2 Korintus 5, ayatnya yang ke-17 yang berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk setiap kita.
datang ingin memetik bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia. Takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang jelas. Musafir tiada kan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang permai dan bintang panduku. Tiba saatnya untuk kita bersama-sama mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau baik ya Tuhan kepada setiap kami. Pada saat ini kami mendapatkan karunia-Mu untuk boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang mengingatkan kami. Pun firman-Mu yang menegur kami ketika kami salah dalam kami berjalan di kehidupan kami. Biarkanlah ya Roh Kudus Engkaulah yang menuntun, membimbing, menguasai setiap kami dimanapun kami berada. Dengan segala peralatan pun jaringan yang kami gunakan. Kiranya Engkau menyertai dan boleh senantiasa menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga firman ini bukan hanya sekedar menambah wawasan kami, tetapi boleh menjadi pegangan dan pondasi kehidupan kami. Dan tuntunlah hamba-Mu ya Tuhan yang boleh mempersiapkan dan Engkau pakai saat ini. Ya Yesus Kristus, kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Kristus Yesus, Sang Guru yang sejati, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 12, dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 18. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberimu negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semua itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung puas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Ayat 17.
Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah aku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat." Demikianlah sabda Tuhan. Untuk menanggapi bacaan pertama, kita akan membaca Mazmur 27. Aman dalam perlindungan Allah, dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah, Tuhan, seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit penyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bacaan kedua, Filipi 3 ayat 17 sampai dengan Filipi 4 ayat 1. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Karena keluargaan kita ialah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurunkan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pada saat ini kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dalam Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas. Pada pasal yang ke-13, ayat ke-31 hingga ayat yang ke-35, yang berbunyi demikian.
Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tekun dan setia membaca firman Tuhan, mendengarkannya, dan memelihara dalam kehidupan hari demi hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Iya, saya sebenarnya memang rindu sekali ingin langsung mendengar, akan tetapi memang belum bisa begitu ya. Tetapi harapan saya kita ada dalam kondisi yang baik. Kalaupun tidak perlu dianggap baik begitu. Tidak perlu pura-pura baik. Toh Tuhan itu menerima setiap kondisi kita dalam segala keberadaan kita. Dia merangkul, dia memeluk setiap kita. Beriman dengan jujur. Itulah yang menjadi keinginan Kristus untuk setiap kita beribadah kepadanya. Sebelum panjang lebar, biarkanlah saya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pendeta Firmanda Tripermana, melayani di GKI sepanjang Sidoarjo. Salam sayang, salam hangat dari keluarga besar GKI sepanjang Sidoarjo untuk seluruh jemaat, untuk seluruh rekan-rekan, saudara-saudara, sahabat semua yang ada di Bapos Taman Yasmin. Kiranya semua boleh sehat-sehat, boleh berbahagia. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Sungguh ini merupakan karya yang agung, yang luar biasa. Kenapa? Kalau kita mengingat pandemi awal dulu juga kita ikuti di kira-kira di bulan Maret begitu ya. Tahun 2020 ini sudah 2 tahun dan kita tetap berharap segala sesuatunya bisa berubah, berpulih. Indonesia, wilayah-wilayah DKI Jakarta, dimanapun pun termasuk di dunia, semua boleh berpulih dan kembali normal. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang menurut saya sangat menarik dalam peribadahan kali ini, yakni berarak menuju hidup sejati. Saya agak berpikir ini sebenarnya apa kok berarak menuju hidup yang sejati. Kira-kira gampangnya adalah beriringan bersama-sama gitu ya, menuju pada kehidupan yang sejati. Beriring-iringan bersama-sama menuju kehidupan yang sejati. Dan teks yang mendasari perenungan kita, Injilnya ada dalam Lukas 13 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-35. Sebenarnya Bapak Ibu, ini bukanlah teks-teks yang sering kali dibaca, teks-teks yang sering kali dibawakan dalam persekutuan doa atau dalam PA atau dalam khotbah-khotbah minggu. Dan itulah menariknya ketika saya boleh mempersiapkan segala sesuatunya dan membagikan perenungan pada saat ini. Untuk itu, sederhananya saya mengusulkan 2 hal untuk kita boleh renungkan bersama-sama pada saat ini. Yang pertama, marilah kita telisik teks kita lebih dalam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita biasanya kalau mendengar kata Farisi, orang Farisi, biasanya orang Kristen tuh buru-buru apa? Negatif thinking dulu. Ya, buru-buru negatif thinking dulu. Padahal dalam teks kita dikatakan beberapa orang Farisi itu datang kepada Yesus dan mengatakan apa? Pergilah dari sini karena Herodes akan membunuhmu. Gitu. Jadi mari kita tidak negatif thinking dulu pada orang Farisi gitu ya.
Mereka punya kepedulian kepada Yesus, dan kita tahu dalam beberapa catatan teks Injil, Yesus pernah berjumpa dan makan bersama dengan orang-orang Farisi. Mereka mengingatkan, mereka punya simpati kepada Yesus supaya Yesus itu selamat, tidak mati di tangan Herodes. Tetapi yang menjadi menarik adalah lagi dan lagi jawaban Yesus akan pertanyaan-pertanyaan yang penting yang diajukan kepadanya. Yesus justru menjawab dalam pasal 13 ayat yang ke-32. Demikianlah, pergilah, katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Tidak sampai di situ di ayat yang ke-33. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Bukankah ini menarik, Ibu Bapak Saudara sekalian? Kalau, bayangkan saja, kalau ada seseorang, katakanlah kita mendapatkan ancaman dari seseorang, gitu ya. Kita akan, pertama mungkin akan cuek atau bagaimana, tapi lama-lama akan kepikiran. Lama-lama akan terganggu, terusik kehidupan kita. Bayangkan, Yesus ini yang mengancam siapa? Herodes. Orang nomor 1. Berarti pada saat itu ancamannya tidak main-main dan Yesus berada di bawah ancaman yang luar biasa yang kita tahu endingnya adalah dia mati di atas kayu salib. Sebuah tekanan dihadapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang sebenarnya sangat besar. Alasannya untuk membuat dia mungkin rehat dulu, sembunyi dulu, atau mungkin menepi dulu supaya tidak mati begitu saja. Tetapi apa Yesus katakan, hari ini dan besok aku akan mengusir setan, hari ini dan besok dan lusa aku akan terus melanjutkan perjalananku. Dalam tekanan, Yesus tetap berkarya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya teringat akan sebuah quotes dari seorang artis Hollywood bernama Johnny Depp, begitu ya. Dia pernah berkata demikian, "The problem is not the problem, the problem is how you face the problem." Masalahnya itu bukan masalahmu itu, masalahmu bukan masalahnya. Tetapi masalahnya adalah ketika kamu menghadapi masalahnya. Bagaimana caramu menghadapi masalahnya, itulah masalah. Katakanlah begini Bapak Ibu. Kita berjalan di sebuah gang kecil begitu ya. Saya pernah praktek di wilayah Jakarta itu kan juga banyak gang-gang kecil. Bayangkan berjalan di gang kecil, lalu kemudian ada seekor anjing yang menghadang. Takut nggak kira-kira? Ada dua jawaban. Ya takutlah Pak, ya mungkin lari atau cari batu untuk ngelempar. Bayangan saya, karena takut. Jawaban yang kedua, ya ngapain takut Pak, udah diajak main aja, dilus-lus aja, pasti seneng kok. Ya, masalahnya bukan pada anjingnya, tapi adalah hati kita menghadapi anjingnya. Betul nggak? Untuk orang yang sudah terbiasa, ya sudah. Responnya biasa-biasa saja, B aja kata anak zaman sekarang. Tapi kalau ketakutan duluan, itu menjadi masalah yang sangat besar. Bagi Yesus, ancaman Herodes itu bukan masalah yang besar. Dia tetap melanjutkan karyanya. Kalau kata anak-anak zaman sekarang, itu ada kata yang namanya mager. Malas gerak. Kena apa dikit, malas gerak, malas gerak. Kita mau mager, malas gerak, atau tetap mau bergerak ketika kita punya permasalahan dan tekanan yang ada dalam kehidupan kita. Terus bergerak. Terus berjuang meskipun ada tekanan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata ungkapan Yesus yang menarik yang saya cuplik tadi di ayat yang ke-32 tidak selesai di situ. Ketika mendapatkan tekanan, Yesus katakan apa? Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu. Wah, ini Yesus kalau ada di zaman sekarang, ngomong seorang pejabat negara dengan bahasa yang serigala dan seperti ini mungkin kena UU ITE begitu ya, hate speech begitu. Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang, dan pada hari ini aku dan besok dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Yesus menyebut hari yang ketiga. Untuk kita orang-orang Kristen ketika kita ngomong mendengar kata hari ketiga, kita mengingat apa? Ring a bell? Ya, peristiwa kebangkitan. Peristiwa kematian Kristus. Peristiwa Sabtu Sunyi, Jumat Agung Sabtu Sunyi merupakan peristiwa yang merupakan karya puncak Kristus. Di sana ada kegelapan, ada luar biasa kepedihan kehidupan. Tetapi tidak berhenti di sana. Yesus katakan apa? Di hari yang ketiga aku akan
selesai. Ternyata di balik seluruh peristiwa yang ada tekanan dan pergumulan, selalu ada harapan yang sejati. Dan itulah kehidupan sejati yang seringkali dan terus senantiasa diberikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita sebagai orang-orang Kristen bukan diajak untuk memiliki optimisme buta. Pokoknya maju, gas terus tanpa kita noleh kanan kiri. Bukan. Kita diajak untuk menyadari bahwa ada tekanan, pergumulan, kegelapan, kepedihan. Tetapi satu yang kita tahu, selalu ada hari ketiga di hadapan kita. Selalu ada pengharapan yang sejati di hadapan kita. Itulah kenapa kita harus bersama-sama, setia berarak, beriringan bersama-sama dengan tetangga kita, dengan keluarga kita, dengan rekan-rekan kita, rekan sepelayanan kita. Kita harus setia berarak bersama-sama, beriringan bersama-sama. Karena di sana kita akan menjumpai harapan yang sejati. Ketika saya mencoba terus ngoncei kalau bahasa Jawa itu, mengupas kata sejati, sebenarnya apa sih yang diinginkan? Bukankah kita tahu bahwa kesejatian itu senantiasa tidak pernah mudah menuju ke dalamnya? Menuju pada kehidupan yang sejati itu perlu sebuah perjuangan yang luar biasa. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan saya teringat oleh salah satu cerita yang saya paling sukai, cerita wayang, yakni ketika Bima, Werkudara, begitu ya, adik dari Yudhistira, itu diberikan info dari gurunya, Pandita Durna, gitu ya, Guru Durna, bahwa ada ilmu sejati yang bisa dia dapatkan ketika dia mau terjun ke dalamnya samudra, ke dasar samudra. Tetapi di sana ada naga raksasa yang siap untuk membunuhnya kapan saja karena dijaga oleh naga itu. Kira-kira Bimoseno ini, Werkudara ini, apakah takut menghadapi tantangan itu? Ternyata tidak. Dia justru tertantang meskipun ada masalah. Sekali lagi, masalahnya bukan di sini. Masalahnya adalah mentalitasnya, keberaniannya untuk masuk ke dasar samudra. Dan benar, dia berjumpa dengan naga itu dan sekali sabet naga itu, gitu ya. Naga itu sekali menyabet dengan ekornya. Bima, Werkudara ini akhirnya terpelanting jauh sekali. Tetapi dengan segala kesaktiannya, dia mampu mengalahkan naga itu dan akhirnya sampai di dasar samudra dan pada akhirnya berjumpa dengan Tirta Perwitasari, yakni air kehidupan, air kesejatian itu. Dan di endingnya dia berjumpa dengan Dewa Ruci, dan bagaimana kisah endingnya? Silahkan nonton wayang sendiri dan baca buku, kira-kira begitu. Tetapi Bima ini, dia mau masuk dalam tekanan, dia mau menggumuli segala cobaan yang ada di depannya. Dan dia berjumpa dengan kesejatian. Itu yang dilakukan oleh Kristus, dan itulah yang hendak bersama-sama kita diajak memasuki dalamnya. Memasuki tekanan itu. Menyadari bahwa kita tidak pernah lepas dari pergumulan, tetapi senantiasa ada hari ketiga. Ada harapan yang pasti yang Kristus sediakan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Untuk itu marilah kita terus memperjuangkan kehidupan yang telah Tuhan berikan. Jangan lelah, saudaraku. Teruslah berjuang. Kristus yang menemani, Kristus yang menyediakan hari ketiga untuk setiap kita. Hosiana. Amin. Marilah kita mengambil saat hening sejenak. Kami mengajak jemaat untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Bersama-sama marilah kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menaikkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah. Bahwa kami boleh menaikkan syukur kami, terlebih ketika kami boleh mendengarkan kebenaran sabdamu. Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami senantiasa harus berjuang. Meskipun kami ada dalam tekanan, ada dalam pergumulan yang besar. Tapi Engkau yang meneladankan kepada setiap kami bahwa kehidupan kami harus senantiasa berjalan dan diperjuangkan. Dan kami percaya, perjuangan yang di dalamnya terdapat penyertaan-Mu ini ya Tuhan, akan senantiasa menuju pada kehidupan kami yang sejati. Kami ingin berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, dan segala aktivitas yang ada di dalamnya, terkhusus dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Biarkanlah pemerintahan bangsa Indonesia bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat, tenaga medis, tenaga kesehatan, lembaga sosial masyarakat, organisasi kemasyarakatan, semua boleh bersatu padu melaksanakan penanggulangan ini, pemerataan untuk vaksinasi di semua daerah. Biarkanlah semua boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia, juga untuk gereja Kristen Indonesia yang ada di wilayah konteks Indonesia ini. Biarkanlah semua boleh bersatu padu beriringan, senantiasa menuju pada kehidupan yang sejati. Terus boleh saling bahu-membahu, tolong-menolong, menyuarakan kebenaran. Juga terkhusus untuk jemaat-Mu, anak-anak-Mu di Bapos Taman Yasmin ini ya Tuhan, yang terus senantiasa berjuang dengan apa yang terus diperjuangkan. Kiranya apa yang bersama-sama boleh didoakan bersama, boleh dipergumulkan bersama. Semua ya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau tak pernah meninggalkan anak-anak-Mu ini, yang berjuang dalam keseharian, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, pencarian rezeki. Ya Tuhan, kami percaya segala sesuatu Engkau yang senantiasa mencukupkan bagi setiap mereka ya Tuhan. Pun kiranya segenap program-program yang telah dicanangkan, yang telah direncanakan ataupun yang saat ini sedang juga dilaksanakan, Tuhan, Engkaulah yang menuntun anak-anak-Mu, para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, untuk boleh memberikan yang terbaik. Dalam segala keseharian kami ya Tuhan, dalam segala apapun yang kami lakukan, kami percaya bahwa kehidupan kami senantiasa ada dalam genggaman tangan kasih-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami ingin bersama-sama menaikkan syafaat ini, seruan kami ini, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Daulah
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan pada saat ini kita hendak mengingat bahwa memberi persembahan adalah tanggung jawab kita atas berkat Tuhan yang telah diberikannya kepada kita secara nyata. Kita diingatkan dari nats Alkitab yang terambil dari Ulangan 16 ayat 16b sampai 17 demikian. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jemaat, persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer ke rekening yang seperti tercantum pada layar, atau dapat Bapak Ibu kumpulkan untuk nanti dapat diserahkan ke bendahara gereja. Sebagai lagu persembahan kita memuji Tuhan dari NKP 208 bait pertama sampai ketiga, tabur waktu pagi dan demikian seterusnya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di bayang awan, kita pun menabur riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Kami mengajak Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa Surgawi, Tuhan yang Maha Pemurah dan yang Maha Pengasih, Engkau yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus Yesus kepada kami. Kami datang kepadamu Tuhan, dengan membawa persembahan syukur kami, yaitu sebagian kecil dari berkat Tuhan yang kami terima. Kami mohon, biarlah Tuhan menerimanya dan menguduskannya, agar persembahan ini berguna untuk pekerjaan pelayanan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita tetap berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari NKB 191 bait pertama sampai kedua. Dalam roh Yesus Kristus dan seterusnya. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih Tuhan Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan tangan. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih Tuhan Kristus yang esa. Kini bersama-sama arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini bersama-sama marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana.